Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggreni, saya dari Prodi Bisnis Digital. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Terbagi menjadi dua, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai dasar jiwa nasionalisme. Terbagi lagi, yaitu satu, menjadi lambang kebangsaan, menjadi lambang kebanggaan kebangsaan. Dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu pada negara-negara tertentu bahasa Indonesia ada pelajaran yang pelajari tentang bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Contoh bahasa Indonesia sebagai lambang identitas negara, yaitu misalnya ketika seorang berjalan-jalan ke luar daerahnya dan dia menggunakan bahasa Indonesia, nah maka orang-orang yang pada daerah dia tempat jalan-jalan tersebut akan berpikir bahwa orang yang jalan-jalan tersebut adalah orang Indonesia asli. Ketiga yaitu sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peran yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Contohnya masyarakat A yaitu menggunakan bahasa daerah bahasa Jawa, sedangkan masyarakat B menggunakan bahasa Toraja. Untuk menghubungkan mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia. Baik, yang keempat yaitu sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Maksudnya yaitu bahasa Indonesia memungkinkan keserasian antara suku-suku budaya dan bahasa Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas dari nilai-nilai sosial yang ada dalam budaya-budaya daerah tertentu. Kemudian contoh bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu budaya dan bahasanya, yaitu ketika ada beberapa orang yang berbeda budaya dan berbeda bahasa. Untuk menyatukan mereka akan menggunakan bahasa Indonesia agar penyampaian dari budaya yang satu atau bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya itu serasi dan masuk akal, sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Contoh bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan yaitu pada saat upacara bendera. Yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali pada daerah-daerah tertentu masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Sunda, Bali, Jawa, Makassar, dan Madura. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, yaitu ketika ada anak yang baru masuk sekolah, dia misalnya berasal dari suku Jawa, maka bahasa yang digunakan untuk mengajari anak tersebut yaitu seharusnya adalah bahasa Indonesia, agar anak tersebut dapat
menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga yaitu sebagai alat penghubung pada tingkat nasional. Dalam hal ini bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas, tetapi juga sebagai alat penghubung antar daerah, antar suku dan antar masyarakat lainnya. Dan yang terakhir yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hubungan ini bahasa Indonesia adalah salah satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya tersendiri. Contoh bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu misalnya dalam kebudayaan masyarakat tertentu dan ingin memperkenalkan budayanya kepada masyarakat budaya lain ataupun kepada mancanegara, pastinya mereka akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman kepada budaya atau orang masyarakat yang akan menerima budaya tersebut.